Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas limit fungsi aljabar. C. Bentuk tak tentu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara menentukan nilai limit fungsi dengan cara menghitung. Jika dengan cara menghitung kita dapatkan nilai limit fungsi aljabar tersebut adalah bilangan real atau tak hingga, maka kita selesai di sana. Tetapi bagaimana jika setelah kita substitusi ternyata hasilnya adalah hampir 0 per hampir 0. Jadi setelah kita substitusi, kalau pada pembelajaran sebelumnya hasilnya bilangan real atau tak terhingga, lalu bagaimana jika kita substitusi ternyata hasilnya adalah hampir 0 per hampir 0. Hampir 0 per hampir 0 itu nilainya adalah tak tentu. Kenapa kok bisa tak tentu? Amatilah. Hampir 0 per hampir 0 ini memiliki 3 kemungkinan hasil. Kemungkinan yang pertama, kita ambil contohnya adalah 10 pangkat negatif 10.000 per 10 pangkat negatif 1.000. 10 pangkat negatif 10.000 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 10.000. Ini bilangan yang sangat kecil atau bilangan yang kecil sekali dan hampir 0. 10 pangkat negatif 1000 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 1000. Ini juga bilangan yang kecil sekali dan hampir 0. Nah, sekarang bagaimana dengan 10 pangkat negatif 10.000 per 10 pangkat negatif 1000? Sama dengan 10 pangkat negatif 10.000 dikurangi negatif 1000. Sama dengan 10 pangkat negatif 9.000. Sama dengan 1 per 10 pangkat 9.000. 1 dibagi 10 pangkat 9.000 itu kecil sekali dan hampir 0. Jadi kemungkinan yang pertama, hampir 0 per hampir 0 itu harganya atau nilainya kecil sekali dan hampir 0. Kemungkinan yang kedua, kita ambil contoh 10 pangkat negatif 1000 per 10 pangkat negatif 10.000. Sama dengan 10 pangkat negatif 1000 ditambah 10.000. Sama dengan 10 pangkat 9.000. 10 pangkat 12 saja itu sudah sangat besar. 1 triliun. 10 pangkat 9.000 kita sudah tidak bisa menyebut itu apa namanya. Yang pasti dia besar sekali dan tak terhingga. Jadi besar sekali dan tak terhingga. Dilambangkan dengan seperti angka 8 tetapi horizontal. Contoh yang kedua mendapatkan hasilnya adalah bilangan yang sangat besar atau tak terhingga. Keadaan yang ketiga, kita ambil contoh 10 pangkat negatif 1000 per 10 pangkat negatif 1002. Sama dengan 10 pangkat 2, sama dengan 100. Ternyata nilainya mendekati nilai hingga tertentu, yaitu 100.
kita masih bisa menunjukkan 100. Ternyata jika kita substitusi dan nilai limitnya menghasilkan hampir 0 per hampir 0, ada 3 hasil yang mungkin terjadi. Kecil sekali atau hampir 0, besar sekali atau tak terhingga, atau mendekati nilai hingga tertentu. Karena punya 3 kemungkinan ini, maka hampir 0 per hampir 0 nilainya tak tentu. Dinotasikan dengan, jadi dalam limit dinotasikan dengan 0 per 0, dibaca hampir 0 per hampir 0. Bagaimana jika kita menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan substitusi dan kita dapatkan hasil yang kedua, yaitu besar sekali per besar sekali. Besar sekali per besar sekali itu nilainya juga tak tentu. Kenapa kok bisa dikatakan nilainya tak tentu? Amatilah. Besar sekali per besar sekali itu mempunyai 3 kemungkinan hasil juga. Kemungkinan yang pertama, contohnya 10 pangkat 1000 dibagi 10 pangkat 10.000 sama dengan 10 pangkat negatif 9.000 sama dengan 1 per 10 pangkat 9.000. Dia adalah bilangan yang kecil sekali dan hampir 0. Kemungkinan yang kedua adalah kita ambil contoh 10 pangkat 10.000 dibagi 10 pangkat 1.000 sama dengan 10 pangkat 9.000. 10 pangkat 9.000 ini adalah bilangan yang besar sekali atau tak hingga, dilambangkan dengan 8 yang horizontal ini. Kemungkinan yang ketiga, kita ambil contoh 10 pangkat 1000 dibagi 10 pangkat 1002 sama dengan 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/100. Ternyata mendekati nilai hingga tertentu, yaitu 1/100. Karena memiliki 3 kemungkinan ini, yaitu hasilnya kecil sekali, bisa besar sekali, bisa juga mendekati nilai hingga tertentu, maka besar sekali per besar sekali nilainya tak tentu. Dalam limit dilambangkan dengan tak hingga per tak hingga, dibaca besar sekali per besar sekali. Beberapa bentuk tak tentu adalah hampir 0 per hampir 0 pada limit ditulis 0 per 0. Berikutnya besar sekali per besar sekali pada limit ditulis tak hingga per tak hingga. Kecil sekali dikali besar sekali pada limit ditulis 0 kali tak hingga. Besar sekali dikurangi besar sekali
pada limit ditulis tak hingga dikurangi tak hingga. Bentuk tak tentu lainnya adalah satu pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Di bentuk tak tentu lainnya pada limit adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Oke, menentukan nilai limit fungsi aljabar. Tetapi yang lanjutan ya. 1. Tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1. Jawab A. Dengan cara melihat grafik fungsinya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1. Karena x kuadrat dikurangi 1 itu bisa difaktorisasikan, maka sama dengan kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup per x ditambah 1. Sekarang perhatikanlah. Terdapat 2 kali 0 per 3 kali 0. Bolehkah 0 pada pembilang dan 0 pada penyebut saling membagi sehingga menjadi 2/3. Hati-hati, faktor pada pembilang dan faktor pada penyebut bisa saling membagi asalkan faktor tersebut bukan 0. Sehingga pada saat saya memiliki 2 kali 0 per 3 kali 0, kemudian 0 pada pembilang dan 0 pada penyebut saling membagi, sehingga kita dapatkan 2/3, jadi sehingga kita dapatkan sama dengan 2/3, maka pengerjaan ini adalah pekerjaan yang salah. Jadi ini salah besar. Hasil yang benar harusnya adalah 0/0. Lalu bagaimana dengan ini? Kita memiliki faktor yang sama pada pembilang dan pada penyebut, yaitu x plus 1. Bolehkah saling membagi? Boleh. Asalkan diasalkan x ditambah 1 ini tidak sama dengan 0. Jadi fx yang sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 akan menjadi sebuah fungsi dengan catatan x ditambah 1-nya tidak sama dengan 0. Sehingga pada saat kita akan menggambar grafik fungsinya, saya boleh membagi pembilang dan penyebutnya yang sama ini saling membagi. Jadi x plus 1 pada pembilang dan x plus 1 pada penyebut boleh saling membagi asalkan pembicaraan kita fx ini adalah fungsi. Kapan dia akan menjadi fungsi? Kalau x ditambah 1-nya tidak sama dengan 0. Sehingga pembicaraan kita saat ini x ditambah 1 tidak sama dengan 0. Akibatnya x ditambah 1 pada pembilang dan x ditambah 1 pada penyebut boleh saling membagi
sehingga menjadi sama dengan X dikurangi 1. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan negatif 1. Sehingga Fx akan sama dengan X dikurangi 1 pada saat X tidak sama dengan negatif 1. Perhatikan grafiknya. Pada saat X sama dengan negatif 1, jika kita substitusi X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 2. Tetapi hati-hati, di sini X tidak boleh sama dengan negatif 1. Maka titik berkoordinat negatif 1, negatif 2 tidak termasuk pada fungsi atau garis ini. Garis yang terpotong inilah yang merupakan fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 yang kita sederhanakan menjadi X dikurangi 1 pada saat X-nya tidak sama dengan negatif 1. Inilah Fx. Jadi inilah Fx. Jadi sampai sini meloncat ke sana. Inilah Fx sama dengan X dikurangi 1 dengan X tidak boleh negatif 1. Karena limit X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1, perhatikan X mendekati negatif 1 dari kiri, maka garis ini akan mendekati nokta polong ini dari bawah, berarti Y-nya dari bawah mendekati negatif 2. Maka limit X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 dari kiri sama dengan negatif 2. Ini akan sama dengan limit dari X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 dari kanan. Perhatikan, X mendekati negatif 1 dari kanan. Berarti grafiknya tanda panah ini mendekati nokta ini, sehingga Y-nya mendekati negatif 2 dari atas. Maka limit dari X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 dari kiri sama dengan limit dari X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 dari kanan sama dengan negatif 2. Akibatnya, limit dari X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 sama dengan negatif 2. Ingat ya, 2 dikali 0 per 3 dikali 0, jika 0 pada pembilang dan 0 pada penyebut saling membagi, sehingga sama dengan 2 per 3, pengerjaan ini adalah salah. Pada saat kita membagi, pada saat X plus 1 pada pembilang dan pada penyebut saling membagi, ini adalah sebuah fungsi dengan catatan X-nya tidak boleh negatif 1. Jika X sama dengan negatif 1, maka X ditambah 1 sama dengan 0, maka itu bukan pembicaraan kita. B.
dengan cara menghitung atau substitusi. Limit x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat. Jadi negatif 1 dikuadratkan dikurangi 1 per negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per negatif 1 ditambah 1 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Pada matematika tidak ada jawaban tak tentu. Lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan dalam perhitungan bahwa limit x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan negatif 2 seperti yang kita peroleh dengan cara melihat grafiknya. Perhatikan, limit x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1. Karena x kuadrat dikurangi 1 bisa kita faktorisasikan menjadi kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup, maka limit x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1 sama dengan limit kurung buka x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup per x ditambah 1 untuk x mendekati negatif 1. Pada pembilang dan pada penyebut terdapat penyebab bentuk tak tentunya. Maka karena x mendekati negatif 1 berarti x tidak sama dengan 1. Karena x tidak sama dengan 1, maka x ditambah 1 juga tidak sama dengan 0. Tetapi baru hampir 0. Jadi x ditambah 1-nya tidak 0, melainkan hampir 0. Karena ini bukan 0, karena x plus 1 bukan 0 dan baru hampir 0, maka x plus 1 pada pembilang dan x plus 1 pada penyebut bisa saling membagi menjadi limit kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup untuk x mendekati negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi x ditambah 1 pada pembilang dan x ditambah 1 pada penyebut bisa saling membagi karena x mendekati negatif 1 yang mempunyai arti bahwa x itu tidak sama dengan negatif 1. Karena x tidak sama dengan negatif 1, maka x ditambah 1 juga tidak sama dengan 0. Baru mendekati 0. Jadi x ditambah 1-nya tidak sama dengan 0, melainkan mendekati atau hampir 0. Akibatnya, x ditambah 1 pada pembilang dan x ditambah 1 pada penyebut bisa saling membagi. Maka kita dapatkan tadi limit kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup untuk x mendekati negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Cara menyelesaikan limit fx untuk x mendekati a dengan a elemen bilangan real. Substitusikan x sama dengan a ke fx
Jika hasilnya bilangan real, maka pekerjaan kita selesai. Contoh, limit kurung buka X ditambah 3 kurung tutup untuk X mendekati 2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tetapi jika hasilnya sama dengan konstanta tidak 0 per 0, jadi jika hasilnya adalah konstanta tidak 0 per 0, maka limit fx untuk X mendekati A sama dengan tak terhingga. Contoh, limit X ditambah 1 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 2 sama dengan 3 per 0. Konstanta tidak 0 per 0 sama dengan tak terhingga. Tetapi jika hasilnya adalah hampir 0 per hampir 0 atau bentuk tak tentu lainnya, maka fungsi fx harus disederhanakan. Penyederhanaan ini adalah mempunyai tujuan menghilangkan penyebab bentuk tak tentu pada pembilang dan penyebab bentuk tak tentu pada penyebut. Fx harus disederhanakan bisa dengan cara difaktorkan, dikalikan sekawan, jadi ada yang harus difaktorkan, ada yang bisa dikalikan dengan sekawannya, dan ada juga yang dimisalkan. Jika fungsi fx sudah disederhanakan, baik dengan cara difaktorkan, atau dikalikan dengan sekawannya, atau dimisalkan, maka harus kembali ke langkah awal, yaitu substitusikan kembali X sama dengan A ke fx yang sudah dalam bentuk lebih sederhana. Contoh, limit X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 dikurangi 1 per negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per negatif 1 ditambah 1 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan bentuk tak tentu sama dengan tak tentu. Jadi ini bentuk tak tentunya muncul, hampir 0 per hampir 0. Maka kita harus menyederhanakan X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 dengan cara menghilangkan penyebab bentuk tak tentu pada pembilang dan penyebab bentuk tak tentu pada penyebut. Maka limit X kuadrat dikurangi 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 sama dengan limit kurung buka X ditambah 1 kurung tutup dikali X dikali kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1. Jadi saya ulang, sama dengan limit kurung buka X ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup per X ditambah 1
untuk X mendekati negatif 1. X plus 1 pada pembilang dan X plus 1 pada penyebut ini bisa saling membagi. Dan inilah penyebab bentuk tak tentunya. Kita cek kalau X kita substitusi dengan negatif 1, dia menjadi 0. Ini juga 0. Bentuk tak tentunya disebabkan oleh X plus 1 pada saat X-nya mendekati negatif 1. X plus 1 bisa saling membagi karena pada saat X mendekati negatif 1, X ditambah 1 baru hampir 0 atau mendekati 0. X plus 1 pada pembilang dan X plus 1 pada penyebut boleh saling membagi. Maka sama dengan limit kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup untuk X mendekati negatif 1. Setelah fungsinya sederhana, jadi ini adalah fungsi yang sudah disederhanakan, maka kembali substitusi X dengan negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Tentukan nilai dari limit X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2. Jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Limit X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2 sama dengan 2 dikurangi 2 per 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Jadi 0 per 0 ini dibaca dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena matematika tidak mengenal jawaban tak tentu, maka X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4 harus disederhanakan. Maka limit X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 4 untuk X mendekati 2 sama dengan limit X dikurangi 2 per kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup dikali kurung buka X ditambah 2 kurung tutup untuk X mendekati 2. Karena X mendekati 2, jadi X tidak 0 atau tidak 2. Jadi karena X mendekati 2 memiliki arti X tidak sama dengan 2, akibatnya X dikurangi 2 juga mendekati 0 dan X dikurangi 2 bukan 0. Karena X dikurangi 2 bukan 0, maka X dikurangi 2 pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi. Dan bentuk tak tentu disebabkan oleh X dikurangi 2 pada pembilang dan X dikurangi 2 pada penyebut. Sama dengan limit 1 per kurung buka X ditambah 2 kurung tutup atau limit 1 per X ditambah 2. Jika X kita substitusi dengan 2, maka kita peroleh sama dengan 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1/4. Perlu diingat, A kuadrat dikurangi B kuadrat
Jika difaktorisasi sama dengan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A ditambah B kurung tutup. Dari pemfaktorisasian tersebut kita dapatkan bentuk sekawannya, yaitu kurung buka A dikurangi B kurung tutup. Bentuk sekawannya adalah kurung buka A ditambah B kurung tutup. Jika bentuk sekawan itu dikalikan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 jika difaktorisasikan sama dengan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup. Jika kita lihat bentuk sekawannya, maka kurung buka A dikurangi B kurung tutup mempunyai bentuk sekawan kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup. Hasil kalinya sama dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 jika difaktorisasi sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup dikali kurung buka A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat kurung tutup. Sehingga A ditambah B kurung tutup memiliki bentuk sekawan kurung buka A dikurangi AB ditambah B kuadrat kurung tutup. Jika bentuk sekawan ini kita kalikan sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Bentuk A kuadrat dikurangi bentuk A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 jika difaktorisasi menjadi kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali A kurung buka A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sehingga jika kita lihat dari bentuk sekawannya, maka A dikurangi B memiliki bentuk sekawan yaitu kurung buka A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah AB kuadrat ditambah B pangkat 3 kurung tutup. Jika bentuk sekawan itu dikalikan sama dengan A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4. Bentuk A pangkat 5 dikurangi B pangkat 5. Jika kita melihat ruas kanan dari A kuadrat dikurangi B kuadrat sampai dengan A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4, maka bentuk faktorisasi dari A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A pangkat 4 ditambah A pangkat 3B ditambah A kuadrat B kuadrat ditambah AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Jika kita lihat dari bentuk sekawannya, maka kita peroleh bahwa A dikurangi B memiliki bentuk sekawan yaitu A pangkat 4 ditambah A pangkat 3B ditambah A kuadrat B kuadrat
ditambah AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Jika bentuk sekawan ini kita kalikan, maka kita peroleh A pangkat 5 dikurangi B pangkat 5 dan seterusnya. Perlu diingat juga bahwa akar A dikali akar A sama dengan akar A dipangkatkan 2 sama dengan A. Contoh, akar dari 2x dikurangi 5 dikali akar dari 2x dikurangi 5 sama dengan akar dari 2x dikurangi 5 dipangkatkan 2 sama dengan 2x dikurangi 5. Kita ketahui bahwa kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A ditambah B kurung tutup sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Contoh, kurung buka akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 dikurangi 3x ditambah 5 kurung tutup dikali kurung buka akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 ditambah 3x dikurangi 5 kurung tutup sama dengan kurung buka akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 dikurangi kurung buka 3x dikurangi 5 kurung tutup. Sekarang perhatikan bahwa negatif 1 dikali 3x dikurangi 5 itu sama dengan negatif 3x ditambah 5 dikali kurung buka akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 ditambah kurung buka 3x dikurangi 5 kurung tutup lagi. Perhatikan, maka A adalah akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5. Jadi A adalah akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5. Dan B adalah 3x dikurangi 5. Jadi B adalah 3x dikurangi 5. Karena kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A ditambah B kurung tutup sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka soal itu bisa kita kerjakan menjadi, karena A-nya tadi adalah akar dari 2x kuadrat dikurangi 7, saya ulang, karena A adalah akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 dan B adalah 3x dikurangi 5, maka pada saat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 dipangkatkan 2 dikurangi B-nya adalah 3x dikurangi 5 dipangkatkan 2 sama dengan
Akar dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 jika dipangkatkan 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5. Kurung buka 3x dikurangi 5 jika dipangkatkan 2 sama dengan 9x kuadrat dikurangi 15x ditambah 25. Karena ini tanda kurang, maka kurung buka 9x kuadrat dikurangi 15x ditambah 25 kurung tutup sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 dikurangi 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 25 sama dengan negatif 7x kuadrat ditambah 22x dikurangi 30. 3. Tentukan nilai dari limit 3 dikurangi akar x per x kuadrat dikurangi 81 untuk x mendekati 9. Dengan cara menghitung atau substitusi, limit 3 dikurangi akar x per x kuadrat dikurangi 81 untuk x mendekati 9 sama dengan 3 dikurangi akar 9 per 9 kuadrat dikurangi 81 sama dengan 3 dikurangi 3 per 81 dikurangi 81 sama dengan hampir 0 per hampir 0, maka sama dengan tak tentu. Pada slide sebelumnya, dengan cara menghitung atau substitusi, kita sudah mendapatkan bahwa limit 3 dikurangi akar x per x kuadrat dikurangi 81 untuk x mendekati 9 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Maka kita harus menyederhanakan fungsi aljabarnya untuk mendapatkan nilai limitnya. Karena matematika tidak boleh mendapatkan hasil tak tentu. Maka cara satu-satunya adalah dengan menyederhanakan fungsi aljabarnya sehingga limitnya akan kita dapatkan. Caranya yang pertama adalah dengan A memfaktorkan. Limit 3 dikurangi akar x per x kuadrat dikurangi 81 untuk x mendekati 9 sama dengan limit 3 dikurangi akar x per kurung buka x dikurangi 9 kurung tutup dikali kurung buka x ditambah 9 kurung tutup untuk x mendekati 9. Karena x kuadrat dikurangi 81 bisa kita faktorisasikan menjadi kurung buka x dikurangi 9 kurung tutup dikali kurung buka x ditambah 9 kurung tutup. Sama dengan limit 3 dikurangi akar x per negatif kurung buka 9 dikurangi x kurung tutup dikali kurung buka x ditambah 9 kurung tutup. Karena negatif dikali kurung buka 9 dikurangi x kurung tutup sama dengan x dikurangi 9. 9 dikurangi x bisa kita faktorisasikan menjadi kurung buka 3 dikurangi akar x kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah akar x kurung tutup.
maka sama dengan 3 dikurangi akar X per negatif kurung buka 3 dikurangi akar X kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah akar X kurung tutup dikali 9 dikali kurung buka 9 ditambah X kurung tutup untuk X mendekati 9. Karena X mendekati 9, X tidak 0, maka 3 dikurangi akar X itu tidak mungkin 0, tetapi hanya mendekati 0. Sehingga 3 dikurangi akar X pada pembilang dan 3 dikurangi akar X pada penyebut bisa saling membagi karena 3 dikurangi akar X tidak sama dengan 0. Maka sama dengan substitusi X dengan 9. 1, jadi ini 1 per 3 ditambah akar 9. Ada negatif. 3 ditambah akar 9, 3 tambah 3, 6, ada negatif. 1 per negatif 6. Dikali 9 ditambah 9. X-nya kita substitusi dengan 9. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Maka sama dengan negatif 108. D. Dengan mengalihkan sekawannya. Jadi cara kedua adalah dengan mengalihkan sekawan. Perhatikan. Limit 3 dikurangi akar X per X kuadrat dikurangi 81 untuk X mendekati 9. Sama dengan limit 3 dikurangi akar X per X kuadrat dikurangi 81 untuk X mendekati 9. 3 dikurangi akar X menjabat sebagai A dikurangi B. Bentuk sekawan dari A dikurangi B supaya akar X ini menjadi X adalah kurung buka A ditambah B kurung tutup. Maka perhatikan, A adalah 3 dan B adalah akar X. Maka sekawannya adalah A ditambah B. A-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah akar X. Maka 3 ditambah akar X. Jika pembilang dikali 3 ditambah akar X, maka penyebut juga harus dikali 3 ditambah akar X. Supaya apa? Karena 3 ditambah akar X per 3 ditambah akar X itu adalah 1, maka soal ini tidak berubah. A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Akar 3 dikurangi akar X dikali, saya ulang, 3 dikurangi akar X dikali 3 ditambah akar X. A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka sama dengan limit A kuadrat adalah 3 pangkat 2, 9 dikurangi B kuadrat. B-nya adalah akar X dipangkatkan 2 sama dengan X, maka 9 dikurangi X. Per negatif kurung buka 81 dikurangi X kuadrat kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah akar X kurung tutup. Supaya bentuknya sama, maka X kuadrat dikurangi 81 diubah menjadi negatif kurung buka 81 dikurangi X kuadrat. Sehingga menjadi limit 9 dikurangi X per negatif kurung buka 81 dikurangi X kuadrat kurung tutup
dikali kurung buka 3 ditambah akar X kurung tutup untuk X mendekati 9. Karena 81 dikurangi X kuadrat bisa difaktorisasikan, maka sama dengan 9, sama dengan limit 9 dikurangi X per negatif dari kurung buka 9 dikurangi X kurung tutup dikali kurung buka 9 ditambah X kurung tutup 9 dikurangi X dikali 9 ditambah X sama dengan 81 dikurangi X kuadrat dikali kurung buka 3 ditambah akar X kurung tutup untuk X mendekati 9. Karena X baru mendekati 9, maka 9 dikurangi X baru mendekati 0, tidak 0. Sehingga bisa saling membagi. Kemudian setelah fungsinya sederhana, kita substitusi X dengan 9. 1 per negatif kurung buka 9 ditambah 9 kurung tutup dikali 3 ditambah akar 9 kurung tutup sama dengan kurung buka 3 ditambah 3 kurung tutup sama dengan 1 per negatif 18 dikali 6 sama dengan negatif dari 1 per 108 sama dengan negatif dari 1 per 108. Cara yang terakhir adalah C dengan memisalkan. Limit 3 dikurangi akar X per X kuadrat dikurangi 81 untuk X mendekati 9. Yang membuat kita bingung itu adalah akar X. Maka kita memisalkan akar X sama dengan Y. Jika akar X sama dengan Y, maka Y sama dengan X kuadrat. Jika X sama dengan Y kuadrat, maka X kuadrat sama dengan Y pangkat 4. Kemudian kita harus melakukan pengubahan batas karena variabel kita berubah. Jika X mendekati 9, kita peroleh akar X mendekati 3. Karena akar X tadi sama dengan Y, maka menjadi Y mendekati 3. Perhatikan, setiap ketemu akar X, kita substitusi dengan Y, ketemu dengan X kuadrat, kita substitusi dengan Y pangkat 4. Maka limit 3 dikurangi akar X per X kuadrat dikurangi 81 untuk X mendekati 9 sama dengan limit 3 dikurangi Y per Y kuadrat per Y pangkat 4 dikurangi 81 untuk Y mendekati 3. Perhatikan, sama dengan limit akar X kita substitusi dengan Y dan X kuadrat kita substitusi dengan Y pangkat 4 sama dengan limit 3 dikurangi Y per Y pangkat 4 dikurangi 81 untuk Y mendekati 3 sama dengan limit 3 dikurangi Y per negatif kurung buka 81 dikurangi Y pangkat 4 kurung tutup untuk Y mendekati 3. Karena 81 dikurangi Y pangkat 4 bisa kita faktorisasikan menjadi 9 dikurangi Y kuadrat dikali 9 ditambah Y kuadrat, maka sama dengan limit 3 dikurangi Y per negatif dari 9 dikurangi Y kuadrat dikali 9 ditambah Y kuadrat. Karena 9 dikurangi Y kuadrat bisa kita faktorisasikan, maka sama dengan limit 3 dikurangi Y per negatif kurung buka 3 dikurangi Y kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah Y kurung tutup dikali kurung buka 9 ditambah Y kuadrat kurung tutup untuk Y mendekati 3. Karena Y mendekati 3
Maka 3 dikurangi Y juga mendekati 0, bukan 0. Sehingga 3 dikurangi Y pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi. Maka pada saat kita sudah mensubstitusi, limit ini hilang. Tetapi pada saat kita belum mensubstitusi, maka limit itu harus tetap ada. Sama dengan 1, jadi ini dibagi 1 per negatif kurung buka 3 ditambah substitusi Y-nya dengan 3. 1 per negatif kurung buka 3 ditambah 3 kurung tutup dikali kurung buka 9 ditambah 9 kurung tutup, sama dengan negatif 1 per 18 kali 6 sama dengan negatif 1 per 108, sama persis. Tentukan nilai limit akar dari X ditambah 3 dikurangi 2 per 3 dikurangi akar dari 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Limit akar dari X ditambah 3 dikurangi 2 per 3 dikurangi akar 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2 dikurangi 2 per 3 dikurangi 3 sama dengan hampir 0 per hampir 0, sama dengan hampir 0 per hampir 0, sama dengan tak tentu. Karena bentuknya tak tentu, maka fungsi ini harus disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut harus dirasionalkan dengan bentuk sekawannya. Mengapa harus dirasionalkan? Karena pembilang dan penyebut memuat bentuk akar. Sehingga menjadi limit akar X ditambah 3 dikurangi 2 per 3 dikurangi akar dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikali, kita perhatikan pembilangnya adalah akar dari x ditambah 3 dikurangi 2, bentuk sekawannya adalah akar dari x ditambah 3 ditambah 2, maka dikali dengan akar dari x ditambah 3 ditambah 2, supaya menjadi 1 maka harus dibagi atau per akar dari X ditambah 3 ditambah 2. Penyebutnya 3 dikurangi akar dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 harus dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu dikali 3 ditambah akar dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 supaya menjadi 1 per 3 ditambah 3x akar dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 sama dengan rumus A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka menjadi pembilangnya adalah kurung buka X ditambah 3 dikurangi 4 kurung tutup. Ingat, merah kali merah, yang hijau harus tetap ada, dikali kurung buka 3 ditambah akar dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 kurung tutup. Dengan rumus A dikurangi B dikali A ditambah B, maka menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, penyebutnya menjadi kurung tipe buka 9 dikurangi kurung buka 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 kurung tutup kurung tipe tutup
hijau kali hijau, yang merah harus ada, dikali kurung buka akar dari X ditambah 3 ditambah 2 kurung tutup untuk X mendekati 1 sama dengan kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah akar dari 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1 kurung tutup per kurung buka negatif 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 kurung tutup dikali kurung buka akar dari X ditambah 3 ditambah 2 kurung tutup untuk X mendekati 1. 9 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 1, hasilnya adalah ini. Sama dengan limit kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dikali kurung buka 3 ditambah akar dari 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1 kurung tutup per, kita keluarkan faktor yang samanya adalah negatif 1 per negatif kurung buka 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 10 kurung tutup dikali kurung buka akar dari X ditambah 3 ditambah 2 kurung tutup untuk X mendekati 1 sama dengan kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dikali 3 dikali kurung buka 3 ditambah akar dari 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1 kurung tutup per negatif kurung buka 3X ditambah 10 kurung tutup dikali kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dikali kurung buka akar dari X ditambah 3 ditambah 2 kurung tutup untuk X mendekati 1. Karena X baru mendekati 1 maka X dikurang 1 tidak 0 sehingga X dikurangi 1 pada pembagi pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi menjadi, kita substitusi X dengan 1 maka sama dengan 3 ditambah 3 per negatif 13 dikali kurung buka 2 ditambah 2 kurung tutup sama dengan 2 dikali 3 per negatif 13 dikali 2 kali 2 sama dengan negatif 3 per 26. 5. Tentukan nilai limit 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8. Selesaikanlah dengan 3 cara seperti soal nomor 3. Jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Limit 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8 sama dengan 8 dikurangi 8 per 2 dikurangi 2 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, maka fungsi ini harus kita sederhanakan. Kita bisa menyederhanakan fungsi ini dalam 3 cara. Pertama, A. Dengan memfaktorkan. Limit 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8 sama dengan limit 2 pangkat 3 dikurangi kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8. Akar pangkat 3 dari X dipangkatkan 3 adalah X. Jadi sama dengan limit 2 pangkat 3 dikurangi kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup pangkat 3 per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X
untuk X mendekati 8. Ingat, A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup. A adalah 2 dan B adalah akar 3 dari X. Maka sama dengan limit A dikurangi B, A-nya adalah 2 dan B-nya adalah akar pangkat 3 dari X, maka A dikurangi B menjadi kurung buka 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X kurung tutup. Kurung siku buka, A tadi adalah 2 dan B adalah akar 3 dari X. Kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup. A-nya 2, kurung siku buka 2 pangkat 2 ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari X, AB ditambah B kuadrat ditambah kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup pangkat 2 kurung siku tutup per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8. Karena X mendekati 8, akibatnya akar pangkat 3 dari X baru mendekati 2. Sehingga 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X, jika X-nya mendekati 8, baru mendekati 0. Jadi 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X, baru mendekati 0, bukan 0, karena X mendekati 8. Akibatnya, 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X pada pembilang dan pada penyebut bisa saling membagi. Jika kita substitusi dengan 8, maka sama dengan 2 pangkat 2, 4 ditambah 2 kali 2, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Jika kita substitusi X dengan 8, maka akar pangkat 3 dari X itu adalah 2, ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 12. B dengan cara kedua, yaitu mengalihkan sekawan. Limit 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8. Kita lihat penyebutnya memiliki bentuk akar. Mengalihkan sekawan di sini bertujuan untuk membuat penyebutnya dalam bentuk rasional, atau kita merasionalkan penyebutnya. A adalah 2, di A adalah 2, dan B adalah akar pangkat 3 dari X. Karena ini akar 3, maka saya memilih A dikurangi B dikalikan siapa supaya menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Karena ini akar pangkat 3. Jadi saya membuat sekawannya adalah siapakah. Jadi sekawan dari A dikurangi B ini siapakah, supaya ketika dikalikan dia menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Maka sekawannya
haruslah kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup supaya menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Karena A-nya adalah 2 dan B-nya adalah akar 3 dari X, maka pada saat sekawannya A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali akar pangkat 3 dari X, A kuadrat ditambah AB ditambah kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup dipangkatkan 2 B kuadrat. Supaya menjadi 1, maka per 2 pangkat 2 ditambah 2 akar pangkat 3 dari X ditambah kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup kuadrat. A dikurangi B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat sama dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. A adalah 2, jadi kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya yang akan dirasionalkan, B sama dengan akar pangkat 3 dari X. Jadi penyebutnya dengan sekawannya dikalikan harus menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan limit. Kita lihat penyebutnya A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. A-nya adalah 2, B-nya adalah akar pangkat 3 dari X. A pangkat 3, 2 pangkat 3, dikurangi B pangkat 3, dikurangi kurung buka akar pangkat 3 dari X, dipangkatkan 3. Pembilangnya adalah kurung buka 8 dikurangi X kurung tutup, dikali, karena ini tadi ada, maka tidak boleh lupa, dikali menggunakan kurung, karena yang dioperasikan adalah 8 dikurangi X, dikalikan oleh ini semua. Di kurung buka 8 dikurangi X, dikali kurung buka 2 pangkat 2, ditambah 2, dikali akar pangkat 3 dari X, ditambah akar pangkat 3 dari X, dipangkatkan 2 kurung tutup. Untuk X mendekati 8. Jadi saya ulang, sama dengan limit kurung buka 8 dikurangi X kurung tutup dikali kurung buka 2 pangkat 2 ditambah 2 akar pangkat 3 dari X ditambah kurung buka akar 3 dari X akar pangkat 3 dari X kurung tutup dipangkatkan 2 kurung tutup per 2 pangkat 3 dikurangi kurung buka akar pangkat 3 dari X kurung tutup pangkat 3 untuk X mendekati 8. Sama dengan, kita lihat 2 pangkat 3 itu adalah 8. Akar pangkat 3 dari X, jika dipangkatkan 3 menjadi X. Karena X-nya baru mendekati 8, maka 8 dikurangi X pada penyebut bisa saling membagi dengan 2 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari X dipangkatkan 3. Jika kita substitusi X dengan 8 di situ, maka sama dengan 2 pangkat 2, 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 pangkat
4. Karena akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2, sama dengan 12. C. Cara yang ketiga adalah dengan memisalkan. Kita memiliki soal limit 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8. Yang membuat kita kebingungan atau kesulitan adalah akar pangkat 3 dari X. Yang membuat kita kesulitan inilah yang harus dimisalkan. Dengan P sama dengan akar pangkat 3 dari X. Jika ketemu akar pangkat 3 dari X, maka akan diganti atau disubstitusi dengan P. Jika P sama dengan akar pangkat 3 dari X, maka P pangkat 3 sama dengan X. Jadi kalau kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan, kita pangkatkan 3, maka P pangkat 3 sama dengan X. Artinya, jika ketemu X pada soal, kita substitusi dengan P pangkat 3. Sekarang bagaimana dengan batasnya? Jika X mendekati 8, sementara kita memiliki P pangkat 3 sama dengan X, maka X bisa kita substitusi dengan P pangkat 3. Sehingga jika X mendekati 8, maka P pangkat 3 mendekati 8. Jika P mendekati 8, P pangkat 3 mendekati 8, saya ulang, jika P pangkat 3 mendekati 8, maka P mendekati 2. Jadi jika X mendekati 8, sementara P pangkat 3 sama dengan X, maka X bisa kita substitusi dengan P pangkat 3. Maka P pangkat 3 mendekati 8. Karena P pangkat 3 mendekati 8, akibatnya P mendekati 2. Dengan pemisalan yang ada, limit dari 8 dikurangi X per 2 dikurangi akar pangkat 3 dari X untuk X mendekati 8 sama dengan limit 8 dikurangi P pangkat 3. Setiap ketemu X, kita substitusi dengan P pangkat 3. Per 2 dikurangi P. Setiap ketemu akar pangkat 3 dari X, kita substitusi dengan P. Dan batasnya berubah menjadi P mendekati 2 sama dengan limit 8 dikurangi P pangkat 3 per 2 dikurangi P untuk P mendekati 2. Jika ini variabel P, itu variabel P juga, ini juga harus variabel P. Tidak boleh batasnya dalam variabel X. Maka kita memiliki A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat kurung tutup. 8 adalah 2 pangkat 3, maka A-nya adalah 2. B pangkat 3 adalah P pangkat 3, maka B-nya adalah P. Jadi saya ulang.
8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka A pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, maka A-nya adalah 2. B pangkat 3 adalah B pangkat 3, maka B adalah B. Sama dengan limit kurung buka A dikurangi B. A-nya tadi 2, B-nya adalah B, maka kurung buka 2 dikurangi B, kurung tutup. Dikali kurung buka A kuadrat, A-nya adalah 2, berarti dikali kurung buka 2 pangkat 2, ditambah AB, A-nya 2, A-nya 2, B-nya B, ditambah 2B, ditambah B kuadrat, berarti ditambah B pangkat 2, kurung tutup, per 2 dikurangi B, untuk B mendekati 2. Karena B mendekati 2, berarti 2 dikurangi B mendekati 0, bukan 0. Sehingga 2 dikurangi B pada pembilang dan pada penyebut bisa saling membagi. Jika kita substitusi P dengan 2, kita dapatkan 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 12. 6. Tentukan nilai dari limit akar 2x dikurangi akar dari 3x dikurangi 2 per akar dari x ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi x untuk x mendekati 2. Jawab. Limit akar dari 2x dikurangi akar dari 2x akar dari 3x dikurangi 2 per akar dari x ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi x untuk x mendekati 2. Jika kita hitung dengan cara substitusi, maka sama dengan 2 dikurangi 2 per 2 dikurangi 2 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, maka kita harus menyederhanakan fungsi ini dengan merasionalkan pembilang dan merasionalkan penyebutnya, karena pembilang dan penyebut memuat bentuk akar. Sehingga limit dari akar 2x dikurangi akar dari 3x dikurangi 2 per akar dari x ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi x untuk x mendekati 2, pembilangnya harus kita rasionalkan dengan dikalikan sekawannya, yaitu akar dari 2x ditambah akar dari 3x dikurangi 2. Kita lihat ini. Untuk sekawan dari akar 2x dikurangi akar dari 3x dikurangi 2 adalah akar dari 2x ditambah akar dari 3x dikurangi 2. Supaya menjadi 1, maka per akar dari 2x ditambah akar dari 3x dikurangi 2.
Penyebutnya yaitu akar dari X ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi X, dirasionalkan dengan dikalikan sekawannya, yaitu akar dari X ditambah 2 ditambah akar dari 6 dikurangi X. Sehingga limit dari akar 2X dikurangi akar dari 3X dikurangi 2 per akar dari X ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi X untuk X mendekati 2 sama dengan limit akar dari 2X dikurangi akar dari 3X dikurangi 2 per akar dari X ditambah 2 dikurangi akar dari 6 dikurangi X dikali akar dari 2X ditambah akar dari 3X dikurangi 2 per akar dari 2X ditambah akar dari 3X dikurangi 2 dikali akar dari X ditambah 2 ditambah akar dari 6 dikurangi X per akar dari X ditambah 2 ditambah akar dari 6 dikurangi X untuk X mendekati 2 sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan limit kurung siku buka 2X dikurangi kurung buka 3X dikurangi 2 kurung tutup kurung siku tutup dikali kurung buka akar X ditambah 2 ditambah akar dari 6X 6 dikurangi X kurung tutup dikali kurung buka akar dari X ditambah 2 ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung tutup. Merah kali merah, hijau harus ada. Per kurung siku buka X ditambah 2 dikurangi 6, jadi dikurangi kurung buka 6 dikurangi X kurung tutup, kurung siku tutup dikali kurung buka akar 2X ditambah akar dari 3X dikurangi 2 kurung tutup untuk X mendekati 2. Hijau kali hijau, merah harus ada. Sama dengan limit kurung buka 2X dikurangi 3X ditambah 2 kurung buka negatif X ditambah 2 kurung tutup dikali kurung buka akar dari X ditambah 2 ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung tutup per X ditambah 2 dikurangi 6 ditambah X per kurung buka 2X dikurangi 4 kurung tutup dikali kurung buka akar 2X ditambah akar dari 3X dikurangi 2 kurung tutup untuk X mendekati 2 sama dengan limit negatif, jadi kita keluarkan faktor yang sama negatif 1 pada negatif X ditambah 2 menjadi negatif kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup dikali kurung buka akar X ditambah 2
ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung tutup. Kita keluarkan faktor yang sama, yaitu 2 per 2 dikali kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup dikali kurung buka akar 2X ditambah akar dari 3X dikurangi 2 kurung tutup untuk X mendekati 2. Karena X baru mendekati 2, akibatnya X dikurangi 2 tidak 0, maka X dikurangi 2 pada pembilang dan X dikurangi 2 pada penyebut bisa saling membagi. Setelah sederhana seperti ini, kita substitusi X dengan 2 sama dengan negatif 2 di negatif kurung buka 2 ditambah 2 kurung tutup per 2 kurung buka 2 ditambah 2 kurung tutup. Kita sederhanakan sama dengan negatif setengah. Tujuh, tentukan nilai limit akar dari 7 ditambah X dikurangi X dikurangi 1 per 4 dikurangi X dikurangi akar dari 6 dikurangi X untuk X mendekati 2. Jawab dengan cara substitusi. Jika X kita substitusi dengan 2, limit dari akar dari 7 ditambah X dikurangi X dikurangi 1 per 4 dikurangi X dikurangi akar dari 6 dikurangi X untuk X mendekati 2 sama dengan 3 dikurangi 2 dikurangi 1 per 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, maka fungsi ini harus disederhanakan. Karena dikurangi X dikurangi 1 memiliki faktor yang sama, negatif 1, maka soal bisa kita ubah penulisannya menjadi limit akar 7 ditambah X dikurangi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup per kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup dikurangi akar dari 6 dikurangi X untuk X mendekati 2. Pengelompokan seperti ini, di pengelompokan ini untuk mempermudah kita menentukan bentuk sekawan dari pembilang dan bentuk sekawan dari penyebut. Fungsi ini bisa disederhanakan dengan merasionalkan pembilang dan penyebutnya. Merasionalkan pembilangnya dengan dikalikan sekawan dari pembilangnya. Sekawan dari akar dari 7 ditambah X dikurangi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup adalah merasionalkannya dengan dikali bentuk sekawannya, yaitu dikali akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup. Bentuk sekawan dari itu, bentuk sekawan yang merah ini adalah itu. Jika ini negatif, maka itu positif. Jika ini dikurangi, maka itu dijumlah. Supaya menjadi 1 per akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka
X ditambah 1 kurung tutup. Untuk merasionalkan penyebutnya, harus dikali sekawannya, yaitu dikali kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X. Jika di sini dikurangi, maka sekawannya harus dijumlah supaya menjadi 1 per kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X. Untuk X mendekati 2 sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan limit kurung siku buka 7 ditambah X dikurangi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup pangkat 2 kurung siku tutup dikali kurung siku buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung siku tutup per kurung siku buka 4 dikurangi X kurung tutup pangkat 2 dikurangi kurung buka 6 dikurangi X kurung tutup kurung siku tutup dikali kurung siku buka akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup kurung siku tutup untuk X mendekati 2. Catatan. Tujuh ditambah X dikurangi kurung buka X ditambah 1 kurung tutup kuadrat sama dengan 7 ditambah X dikurangi kurung buka X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kurung tutup. Kurung buka 4 dikurangi X kuadrat dikurangi 6 saya ulang kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup kuadrat dikurangi kurung buka 6 dikurangi X kurung tutup sama dengan 16 dikurangi 8X ditambah X kuadrat dikurangi 6 ditambah X sama dengan hasil ini adalah itu dan hasil dari ini adalah itu. Maka sama dengan limit kurung buka negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 6 kurung tutup dikali kurung siku buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung tutup siku per kurung buka X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 kurung tutup dikali kurung siku buka akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup
kurung siku tutup untuk X mendekati 2. Sama dengan kita keluarkan faktor yang sama adalah negatif 1, maka sama dengan limit negatif kurung buka X kuadrat ditambah X dikurangi 6 kurung tutup dikali kurung siku buka kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung siku tutup per kurung buka X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 kurung tutup dikali kurung siku buka akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup kurung siku tutup untuk X mendekati 2. Kita faktorkan ini dan kita faktorkan itu, sama dengan negatif kurung buka X ditambah 3 kurung tutup dikali kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup dikali kurung siku buka kurung buka 4 dikurangi X kurung tutup ditambah akar dari 6 dikurangi X kurung siku tutup per kurung buka X dikurangi 5 kurung tutup dikali kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup dikali kurung siku buka akar dari 7 ditambah X ditambah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup kurung siku tutup untuk X mendekati 2. Karena X mendekati 2, akibatnya X dikurangi 2 tidak sama dengan 0. Maka X dikurangi 2 pada pembilang dan pada penyebut bisa saling membagi. Jika pada fungsi yang telah sederhana ini kita substitusi X dengan 2, maka kita peroleh sama dengan negatif 5 dikali kurung buka 2 ditambah 2 kurung tutup per negatif 3 dikali kurung buka 3 ditambah 3 kurung tutup sama dengan negatif 5 dikali 2 kali 2 per negatif 3 dikali 2 kali 3. Kita sederhanakan sama dengan 10/6. Saya ulang, sama dengan 10/9. Jadi jika disederhanakan jadi negatif 5 dikali 2 dikali 2 per negatif 3 dikali 2 kali 3. Jika disederhanakan sama dengan 10/9. Terima kasih anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Maka sekarang saatnya anak-anak semuanya mengerjakan latihan. Latihan yang harus Anda kerjakan adalah latihan 2. Pada slide ini terdapat 21 nomor. Kita ketahui bahwa kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali kurung buka A ditambah B kurung tutup
sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Pada slide ini terdapat nomor 36 sampai dengan nomor 50. Kemudian dilanjutkan slide berikutnya, nomor 51 sampai dengan nomor 60. Pada slide terakhir, terdapat nomor 61 dan 62. Anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan tentu saja jangan lupa untuk berbahagia. Tuhan memberkati.